Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita dan yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa kembali bertemu pada siang hari ini pada program kombel kita yang ke tanggal berapa ya hari ini Bapak Ibu. Ini giliran saya sebagai narasumbernya ataupun hari ini pada praktek baik saya. Disiplin positif wujudkan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi nanti saya akan berbagi praktek baik dari materi CGP yang telah saya dapatkan. Next Pak Yuki dulu. Ice breaking dulu ya, supaya kita tidak ngantuk, tidak tegang, dan saya juga supaya lebih refresh. Bumian ya, Bumian. Silakan Bumian. Ya, terima kasih Bu Lis. Mari teman-teman kita ice breaking dulu, pemanasan dulu sebelum kita menerima pembelajaran yang luar biasa pada siang hari ini. Gampang aja, ya mari teman-teman semua bantu berdiri. Ya bantu berdiri nanti berpasangan ya. Tapi kalau saya nggak ada nih. Oke nggak apa-apa. Kita sebentar ya. Tepuk I love you. Kecil, sedang, besar, jumbo sama pasangannya nanti. Enggak ya, oke. Ya, oke. Ya oke. Oke ya siap. Tepuknya 3 ya. Tepuk I love you. Kecil, sedang, besar, jumbo. Jumbonya kalian jangan. Jumbo. Oke. Sekali lagi ya. Iya. Jumbo. Gitu. Ya oke. Ya walaupun sudah tua-tua semua tapi kita belajar alergi nggak apa-apa. Perfect. Oh masih muda. Oke. Sekali lagi ya. Tepuk I love you. Kecil, sedang, Besar, jumbo. Ya, jumbonya tahan dulu nanti yang paling lama. Berarti itu nanti yang bukti pertama. Ya, oke itu aja. Besok diulang lagi ya teman-teman. Terima kasih. Saya bilang. Terima kasih Bumian. Mari kita tepuk tangan dulu yang meriah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, ya, mari. Apa itu disiplin positif? Menurut Bapak Ibu apa ya disiplin positif itu? Mari berpendapat dulu. Ya, monggo dari tapi sini sudah kelompoknya Bumian sudah, kelompoknya Bu Riana. Disiplin positif. Disiplin itu taat aturan, tertib, melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Melakukan sesuatu sebagaimana Mestinya, seharusnya. Ya. Lanjut kelompoknya Bu Riana. Semua tolong berpendapat. Disiplin taat peraturan positif berarti yang baik-baik. Berarti disiplin Taat taat pada peraturan aturan yang baik. yang baik. Next, selanjutnya. Disiplin positif itu disiplin yang sesuai dengan jalan dan alurnya. Sesuai dengan alurnya. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Berikutnya Pak Yogi kok lewat. Baik, disiplin positif itu perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Terima kasih Pak Yogi. Disiplin positif itu mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditentukan, aturan
aturan yang harus dikerjakan. Itu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah tindakan yang dilakukan tepat waktu dan bisa membangun positif atau tindakan yang lebih baik lagi. Jadi apa ya Bapak Ibu yang kita bisa ambil dari pendapat tadi? Peraturan ada ya tadi ya, peraturan. Kemudian peraturan atau aturan. Kemudian pembiasaan. Positif tadi menjadi baik. Ada lagi kata-kata kunci dari berbagai macam pendapat tadi. Itu ya Bapak Ibu diantaranya ya. Ya, terima kasih. Next Pak Yuki. Selanjutnya lain. Budaya positif adalah merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebajikan yang diyakininya mampu menumbuhkan motivasi secara intrinsik dari warga sekolah maupun dari anggota masyarakat. Budaya positif perlu sekali dikenalkan, dibangun dan diterapkan sejak dini. Nah ini kita PR bagi kita karena anak didik kita adalah anak SD usia 6 sampai 12 tahun. Ini adalah dasar kalau anak SD itu apa yang menjadi omongan ataupun petunjuk dari gurunya itu langsung masuk kepada pikirannya. Nah ini perlu diterapkan dan dibangun sejak dini. Maka kita Bapak Ibu mempunyai PR besar, ya, mempunyai PR besar ketika di dasar ini, di sekolah dasar kan kita di SD. Next Pak Yuki. Kita flashback dulu sebentar Bapak Ibu. Ini zaman dulu. Kalau zaman dulu ini kita mungkin kasusnya banyak siswa terlambat, tidak mengerjakan PR, mengejek teman, bikin gaduh. Reaksi guru bagaimana? Mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai ataupun pernah berpengalaman seperti ini. Terus Bapak Ibu guru ngatur, kamu pikir ini sekolah mbahmu atau kakekmu, seperti itu. Awas ya nanti kalau diulang lagi, keluar aja kamu bikin gaduh, misalkan seperti itu. Nanti guru laporkan kepada KS loh ya. Nah, semacam ini bagaimana Bapak Ibu? Di masa kurikulum merdeka ini, apakah reaksi semacam ini, reaksi guru seperti ini masih saja dijumpai atau masih kita lakukan tidak ya? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kita masih harus melakukan reaksi guru yang seperti contoh ini tidak? Di era sekarang ini, di era anak-anak GBZ seperti ini, masih berlaku tidak? Kamu pikir ini sekolah kakekmu, awas ya nanti kalau kamu ulangi lagi semacam itu. Mari kita lihat selanjutnya. Ya, ini kalau stimulus respon tentang dunia, ini teori kontras tentang dunia. Kemudian untuk Riana. Realitas kebutuhan kita sama, teorinya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi ya, kebutuhan kita sama tapi realitanya itu tiap orang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kadang kita memiliki pendapat yang beda karena kita memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih Bu Riana. Pak Wisnu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu untuk teori kontrol tentang dunianya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, seperti apa ya? Kita saling memahami atau menghargai tentang pendapat atau pandangan seseorang tentang suatu hal. Lalu yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu yang teori kontrol
Jadi setiap perilaku itu bisa kita lihat baik buruknya itu sesuai dengan pandangan orang lain, tetapi pasti dari setiap perilaku itu ada sebuah tujuan, walaupun kadang itu terlihat buruk. Tujuan buruk sekalipun. Iya. Pak Wisnu, ya. Terima kasih Pak Wisnu. Yang tolong selanjutnya Pak Yogi. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol tentang dunianya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena pandangan dan pola pikir orang itu berbeda-beda. Jadi kita kadang tidak bisa mengontrol pola pikir dari orang lain tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya komunikasi dan dialog yang baik itu bisa menciptakan kolaborasi komunikasi antar individu yang berbeda. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Kita lanjutkan. Di konsep ini saya salah nulis ini. Konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini urut-urutannya. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru ini bagaimana ya? Ya, selamat bergabung Mbak Siska. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang tantangan lagi kepada Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global, berpikir kritis. Berikutnya, ini baru 3. 4. Ayo. 4 yang keempat. Ini saya pancing baru 3. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan tunggal, berpikir positif, berpikir kritis, kemudian Percaya diri, gotong royong mandiri. Nah, gotong royong dan mandiri. Terima kasih. Selanjutnya Kreatif dan inovatif. kreatif, inovatif. Ya. Selanjutnya Pak Yogi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, ya, bahwa kita itu butuh untuk bertahan hidup. Ya. Selanjutnya kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan pilihan. Ya, ini YouTube tetapi tidak bisa disetel, jadi saya pakai bagaimana Pak Yogi? Tentang kebutuhan dasar manusia. Nanti Bapak Ibu akan saya tampilkan videonya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa anak-anak perlu mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, misalnya ditanya, apa kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan dasarmu sebagai manusia? Kemudian dia jawab, kebutuhan itu makan, bermain, jalan-jalan.
Nah, jadi apa itu kebutuhan dasar? Jadi kebutuhan dasar ialah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan biasanya memiliki tujuan. Nah, ketika tujuan dari tindakan kita tercapai, maka kebutuhan kita akan sesuatu tercapai juga. Contoh, misalnya, kenapa anak-anak mengambil makanan teman? Oh, karena lapar. Ketika kalian lapar, kalian makan, maka kebutuhan kalian terhadap makanan tersebut terpenuhi. Kenapa harus makan? Ya karena saya harus hidup seperti itu. Berikutnya, nah di sini ada cerita, ya. Jadi cerita ini tentang seorang anak. Nah, temannya di sini berkata, "Duh, kamu ini tadi terlambat, gangguin teman, sekarang buang sampah sembarangan. Aduh, Bom-bom selalu saja buat gaduh, padahal sudah sering dinasihati guru." Nah, nama anak yang berbuat gaduh itu namanya Bom-bom. Kemudian Bom-bom berkata, "Ya deh, maaf, lain kali tidak aku ulangi." Nah, kira-kira kenapa Bom-bom melakukan tindakan tersebut? Anak-anak teringat, setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Kira-kira apa tujuan Bom-bom? Kenapa dia terlambat, mengganggu temannya, dan buang sampah sembarangan? Nah, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga Bom-bom harus melakukan hal-hal tersebut? Kita cari tahu sekarang. Nah, jadi anak-anak, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, sini survival, kotak lingkaran tengah. Survival artinya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga kebutuhan dasar akan rasa cinta kasih, kasih sayang, belonging. Kemudian ada kebutuhan dasar akan kekuasaan atau pengakuan, power. Kemudian ada juga kebutuhan dasar akan kesenangan, fun. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar akan kebebasan, freedom. Ya. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing poin 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau kebutuhan bertahan hidup. Nah, setiap orang kalau tanya, apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Pasti makan, minum, sehat, kemudian punya rumah, kemudian merasa aman. Kalau tidak merasa aman, kita susah bertahan hidup. Contoh, kalau misalnya di situasi atau di tempat yang sering ada perang, orangnya tidak merasa aman, maka kebutuhan untuk bertahan hidupnya akan tinggi. Mereka harus mencari bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Itu. Ketika merasa nyaman, maka kebutuhan bertahan hidup itu sudah terpenuhi. Nah, contohnya di sini, jika Bom-bom tadi melakukan misalnya terlambat ke sekolah, kasus yang pertama, karena dia harus membantu ibunya yang berjualan di pasar, maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan harus dicari oleh Bom-bom adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa? Karena dia membantu ibunya dulu berjualan di pasar supaya dapat uang, bisa beli makanan dan tidak kelaparan. Jadi ada tindakan atau ada penyebab di balik tindakan Bom-bom terlambat ke sekolah. Seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang atau belonging. Contohnya seperti apa? Rasa menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian, perasaan diterima dalam lingkungan, baik itu keluarga, sekolah maupun masyarakat, dan rasa menjadi bagian dari kelompok. Nah, jika Bom-bom melakukan kegiatan tadi, misalnya tindakannya tadi ya, tindakan terlambat, kemudian mengganggu teman, dan juga membuang sampah sembarangan untuk diperhatikan oleh temannya, dinasehati oleh gurunya, ditegur, karena tidak ada yang memperhatikan di rumah, maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam diri Bom-bom adalah kebutuhan akan kasih sayang. Dia berharap jika dia melakukan tindakan tersebut, terlambat, mengganggu temannya, dan juga membuang sampah sembarangan, guru akan memanggil orang tuanya. Jadi orang tuanya akan lebih memperhatikan Bom-bom. Bisa jadi itulah tujuan dari tindakan Bom-bom yang terlambat, mengganggu temannya, dan juga membuang sampah sembarangan tadi, yang melanggar peraturan tersebut. Nah, bagaimana jika misalnya jika Bom-bom sudah memiliki perhatian tersebut, maka kebutuhan akan kasih sayangnya sudah terpenuhi. Lalu yang ketiga adalah
kebutuhan akan kekuasaan atau pengakuan, power. Seperti apa contohnya? Yang pertama, merasa diakui prestasi dan kemampuannya, didengar dan merasa berharga, dihormati, dipercayai, dan dapat memberi pengaruh kepada orang lain. Nah, jika misalnya Bom melakukan tindakan tadi untuk membuat temannya misalnya, kenapa kamu ganggu teman? Dan temannya akhirnya takut, maka di sana Bom memiliki kebutuhan akan kekuasaan, membuat temannya takut dan tidak berani melaporkan dia. Misalnya seperti itu. Contoh positif dari kebutuhan akan kekuasaan atau pengakuan ini, misalnya ketika anak-anak benar menjawab pertanyaan dari guru, kemudian gurunya mengapresiasi dengan bilang, ah kau pintar, bagus, keren. Nah, di sana ada rasa senang. Ketika anak senang, merasa diakui, itulah kebutuhan kekuasaan atau pengakuannya sudah terpenuhi. Lalu di sini yang keempat adalah kebutuhan dasar akan kesenangan atau fun. Nah, apa saja contohnya? Contohnya adalah kebutuhan dasar akan kesenangan ini bisa dalam bentuk bermain, kemudian iseng menjahili teman. Jadi senang anak-anak melihat ketika temannya ekspresinya lucu, mungkin karena kalian isengi atau jahili seperti itu. Suka bercanda, suka melucu, kemudian menikmati apa yang dilakukan. Ketika anak-anak melakukan sesuatu karena diperintah, disuruh, dipaksa, maka di sana tidak akan ada kesenangan. Jadi anak-anak akan mencari kesenangannya. Contoh, Bom anaknya jahil, suka sekali mengganggu temannya. Itu alasan kenapa dia mengganggu temannya, untuk melihat ekspresi temannya yang lucu ketika dijahili. Maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Bom adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. I used to be a corporate lawyer. I was a housewife. I was a lecturer. I took the courage to switch career from the corporate comfort zone FD. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Tidak ada manusia pun yang suka dikekang dan semuanya ingin merdeka. Sini kamu. Nah, seperti apa? Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi Tentukan oleh orang lain untuk ini itu. Kemudian, nah, tidak dikekang orang lain, artinya diatur dan suka mencoba. Nah, contoh di sini, kebutuhan akan kebebasan. Jika misalnya Bom adalah anak yang tidak suka mengikuti aturan, dia tidak suka misalnya buang sampah pada tempatnya, dia sukanya buang sampah, ya udah gimana, suka-suka dia. Maka di sana yang ingin dipenuhi oleh Bom adalah kebutuhan akan kebebasan. Sayangnya tindakan Bom ini negatif. Contoh positif dari kebutuhan akan kebebasan, misalnya mandiri. Ketika anak-anak misalnya diatur harus belajar jam 9 pagi, padahal anak pengennya belajar jam 11 siang. Kenapa jam 9 pagi tidak mau? Karena saya masih ngantuk, jam 11 baru saya bisa belajar dengan fokus seperti itu. Nah, ketika anak memiliki pilihan, bisa milih untuk belajar jam 11, di sana anak-anak sudah bisa memenuhi kebutuhan anak-anak akan kebebasan. Seperti itu. Tidak dikekang, tidak diatur oleh orang lain. Nah, jadi itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Mulai dari kebutuhan dasar akan bertahan hidup, survival, kemudian kebutuhan dasar akan rasa kasih sayang atau belonging, kemudian kebutuhan dasar untuk merasa diakui, pengakuan, power, kemudian juga kebutuhan dasar akan kesenangan, fun, dan yang terakhir tadi kebutuhan dasar akan kebebasan atau freedom. Nah, lalu bagaimana ketika anak-anak belajar? Apakah harus ada aspek atau poin dari 5 kebutuhan dasar itu yang dipenuhi? Tentu. Lalu, secara pribadi, anak-anak masing-masing, menurut anak-anak, diri anak-anak, ya, apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi saat anak-anak belajar dan yang sudah terpenuhi saat belajar? Mungkin akan ada perbedaan kebutuhan dasar yang anak-anak belum maupun sudah penuhi saat belajar. Jadi mungkin Ayu misalnya, yang belum terpenuhi adalah rasa kesenangan.
Kenapa? Karena pelajarannya membosankan. Sedangkan yang sudah terpenuhi apa? Pengakuan. Jadi setiap dia misalnya menjawab, diberikan apresiasi oleh guru dan teman-temannya. Sedangkan misalnya putra, kebutuhan dasarnya lain, ternyata yang belum terpenuhi malah sebaliknya, pengakuan. Kenapa? Karena setiap dia bisa menjawab, gurunya tidak memberikan apresiasi apapun, tidak bilang misalnya wah bagus, pintar. Kemudian sedangkan yang sudah terpenuhi adalah misalnya adalah rasa kesenangannya. Kenapa? Karena pembelajarannya menyenangkan sih, cuma gurunya kurang apresiasi gitu. Jadi setiap anak-anak akan memiliki perbedaan kebutuhan dasar yang belum maupun sudah dipenuhi ketika mereka belajar. Nah, untuk mengetahui agar Miss tahu apa kebutuhan dasar anak-anak yang sudah maupun belum dipenuhi ketika pembelajaran, maka anak-anak nanti akan mengisi link Google Form sesuai dengan apa yang sudah Miss jelaskan tadi dan apa yang anak-anak rasakan, apa yang sudah ya saya rasakan selama belajar, apa yang belum ya. Gitu. Oke, nah jadi demikian video kali ini tentang kebutuhan dasar manusia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Ya, begitu ya Bapak Ibu bagaimana tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi memang ketika kita melakukan atau apalagi anak-anak ya melakukan sesuatu itu intinya ada tujuannya di mana di dalamnya itu ada sesuatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah itu mungkin sering terlambat. Saya kemarin melakukan dialog bersama kelas 6 Sinten Bu Riana Novia kok sering terlambat seperti itu, upacara sering terlambat datangnya. Nah itu saya tanya ya ternyata juga ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu karena lapar, karena dia harus makan terlebih dahulu tetapi belum bisa memanage waktu makan tapi tidak melihat jamnya. Jadi itu menyebabkan terlambat. Berikutnya Pak Yogi. Ini video yang berbeda lagi. My name is Ashley Puyo. I'm the founder of a small company named Sunrat. Halo semuanya, di video kali ini belum saya hapus. Nanti Bapak Ibu silahkan berkelompok sesuai kelompoknya ini, sesuai tempat duduk. Saya berikan formnya berpraktek. Lanjutnya Pak Yogi. Oh ya, jadi ini ada juga suatu teori menurut Diane Gessen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pada umumnya seseorang itu mematuhi peraturan itu disinyalir belum karena muncul dari dirinya, tetapi hanya memunculkan ini supaya tidak mendapatkan hukuman atau supaya terhindar dari hukuman saja, ataupun untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan saja bahwa telah mengikuti ataupun mentaati suatu peraturan. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang baik di masyarakat, untuk menjadi murid yang baik bagi gurunya atau di kelas seperti itu, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tetapi belum muncul kesadaran pada diri sendiri. Untuk selanjutnya, posisi
posisi kontrol restitusi. Saya persembahkan YouTube lagi ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ini ibu ini Ya berperan sudah, sebagai lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak, ya. bersalah. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pada posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi manajer ya, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu bisa memilih tadi beberapa posisi dalam menangani siswa. Yang terbagus adalah yang mana Bapak Ibu? Posisi sebagai manajer. Nah, itu akan memunculkan sendiri rasa tanggung jawab siswa atau anak-anak kita. Kita ke sini sebentar. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas seperti yang selama ini ada? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabnya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara indirect. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Dari sini Bapak Ibu bisa menyimpulkan sedikit nggak? Atau sudah ketemu benang merahnya seperti itu? Tadi ya, dari memunculkan tanggung jawab siswa. Jadi muncul dari diri sendiri bahwa saya akan memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan daripada yang tadi serangkaian tadi di depan, sehingga membuat posisi atau suasana aman, nyaman bagi guru pun juga tidak akan muncul marah-marah begitu. Jadi anak itu selalu digali ya. Jadi kira-kira bagaimana besok supaya kamu tidak terlambat lagi, nah semacam itu. Oke, berikutnya Pak Yogi. Nah, mari kita praktek. Saya akan bagikan ini materi. Kita ada dua kelompok. Mari saya pandu Bapak Ibu. Itu yang diterima itu adalah ada panduan praktek keyakinan kelas. Sudah ya? Ada. Kemudian ada
kemudian ada tiga murid nanti itu untuk bergantian. Kemudian kasus segitiga restitusi untuk guru, jadi sebagai posisi guru. Oke. Mari kita berpraktek dulu yang panduan praktek keyakinan kelas. Yang serangkaian seperti ini, ada beberapa sih ini. Saya bagikan kembali. Kita yang praktek ini dulu saja. Panduan praktek keyakinan kelas ini keterangan aktivitas. Jadi nanti aktivitasnya itu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mari kita pahami dulu Bapak Ibu. Tujuan bagian satu ini adalah untuk menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Anda akan berperan sebagai guru nanti di saat praktek, berperan sebagai guru yang akan bertugas memfasilitasi curah pendapat dengan calon guru penggerak lain. Oh ini maksudnya kemarin ya Bapak Ibu tidak apa-apa, ini semua calon guru penggerak juga yang akan berperan sebagai murid. Selanjutnya metode curah pendapat diserahkan sembarang ya, ini nanti kita pakai kertas post-it ataupun nanti kita tuliskan di papan tulis juga bisa, atau ditulis di selembar kertas juga boleh. Ini nanti dalam waktu minimal 10 peraturan ya kira-kira 15 menit gitu ya. Bapak Ibu silahkan dibaca sampai lanjut. Kemudian observasi bagian 1, memberikan pengantar aktivitas, tujuan, gambaran aktivitas dan lain-lain. Kemudian menciptakan suasana curah pendapat yang nyaman untuk peserta, mendengarkan pendapat, mendokumentasikan peraturan yang dimunculkan. Nanti bisa dituliskan di depan atau pakai ditulis di kertas. Mengulas kembali hasil peraturan dan tujuan bagian 1 tercapai. Oh ini sama semua. Yuk mari kita mulai berpraktek Bapak Ibu. Kita lihat pada kasus segitiga restitusi A. Jadi ada yang berperan sebagai murid, ada yang berperan sebagai observer, ada yang berperan sebagai guru. Yuk mari. Ada yang memegang murid A, sinten salah satu. Kemudian ada yang memegang ataupun berperan restitusi guru A, dan ada yang memegang kertas observasi, lembar observasi. Yuk dibaca dulu saja Bapak Ibu, dipahami dulu. Kasus A dengan guru A, kasus murid B dengan guru B. Panduan observasinya sudah ya? Ambil dilihat panduan observasinya. Panduan observasi refleksi segitiga ini. Ya. Sebagai observasi adalah mengobservasi jalannya
baca yang dia bikin itu. Kami berpraktek ya, makanya Oh, aku baca dulu ya. Saya nggak pasti akan dilakukan oleh anak seperti lalu kalau pada dua program pendidikan dulu bergerak perankanlah diri Anda sebagai ahli yang akan melakukan percakapan dengan guru Anda sesuai dengan kasus di bawah ini. Nah, bahwa di bawah ini hanya sebuah latihan akan terdapat penjelasan kasus dari sisi Anda. Ikuti atau ini kasus A. Anda bernama Ali, aku Ali. Buku belum, baca dulu kasusnya. Seorang murid SMP kelas 8. Murid kelas 8 SMP pergi dulu. Sewaktu jam pulang istirahat, ada yang sebagai murid mulai belajar dulu. Makan siang mulai baru dimulai. Anda melihat Anda yang sedang memperlihatkan hasil ujian atau ulangan yang mendapatkannya. Anda mengambil ambil gembira dan bertanya kepada dan bertanya apakah nilai yang didapatkannya, berapakah nilai yang didapatkannya. Anda menjawab mendapat hasil 60, serta Anda merasa senang dan dengan nilai yang 90 yang Anda dapatkan. Berarti sombong lagi ya guys. Rasa senang itu Anda keluarkan dengan mengucapkan, yeay, nilai saya lebih bagus dari kamu tidak belajar sih, terima kasih. Belajar lebih keras lagi ya, dengan ada yang menggigit. Amira yang mendengar hal itu langsung belajar terlihat sedih dan melihat mulai menangis. Ini dalam merasa bersalah, Anda menyadari ada teman lain yang masuk ke dalam kelas. Anda memutuskan untuk keluar dari kelas. Waktu pulang sekolah, ibu Anda meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Anda. Aku udah belajar tuh. Aku dapat nilai bagus. Terus setelah dapat nilai bagus, apa yang kamu rasakan dan bikin kamu lakukan? Aku senang bu, nilaiku bagus. Nilaiku 90. Rasa senang itu kamu wujudkan dalam bentuk apa? Saya bu, nggak ada. Apakah kamu merasa dapat buat sesuatu terhadap teman kamu hari ini? Ada sih bu. Iya. Udah, tadi tuh aku coba cari tahu nilai gas Amira. Ternyata nilainya Amira tuh cuma 60. Jadi aku bilang nih, kamu kurang belajar kali. Aku dong nilainya 90. Makanya belajar berat. Lebih keras lagi ya. Kayak gitu bu. Terus setelah kamu melakukan itu, apa yang terjadi pada Amira? Terus lihat supaya Amira sedih. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Amira sedih? Gak tahu bu. Apa ya bu? Ini karena dia nggak belajar kali bu ya? Hal lain yang kamu lakukan yang membuat dia sedih? Cuma aku edit aja sih bu. Aku edit aja sih bu. Soalnya aku nilainya lebih bagus. Misalnya kamu jadi Amira, misalnya kamu jadi Amira, kamu diajak itu, iya marah nih. Apa yang kamu lakukan? Jadi kan kalau diajak, kamu senang dengan nilai kamu dan bangga. Nilai 90 bangga sih bu. Tapi soalnya aku tidak edit ya dia. Iya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Karena awalnya saya merasa bangga bu, karena saya lebih hebat dari Amira. Tapi ternyata itu salah ya bu. Coba kamu ingat. Oh iya bu, aku harus tugas pada ahli beri informasi bahwa saya oh iya bu, aku harus menghargai. Saya merasa bersalah dan dilanggar Anda setiap Apakah kamu mau percaya dia dengan tugas yang kamu buat dan jelas? ya aku percaya Kamu dengan yang belum kamu buat. aku tidak menghargai. Apakah itu perbuatan baik kamu?
saja tugas kelas untuk mengulas kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, terutama dari bahan yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Iya. Udah selesai, kasih ya. Terima kasih Bu Guru. Oke, selesai. Tadi ada nggak? Silakan mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompoknya Bu Siska, Bu Rina, dan Bu Riana. Nanti selanjutnya Pak Wisnu, Pak Yogi, dan Bu Rohana. Masih mau ngapain? Ini lagi. Ditunjukkan kepada kelompok lain. Tidak apa-apa pakai panduan itu tidak apa-apa. Bicaranya pakai itu tidak apa-apa. Ini yang kasus A itu. Iya, tidak apa-apa. Sama kasus A. Dan sama dong. Itu berarti dua nangis. Aku sih nangis. Ini kita main sekarang. Ini enggak kok ini posisinya. Iya. Berkurang. Murid satunya jadi guru. Ya tapi ini langsung dipanggil loh Bu. Yang belajar cuma Ami kan? Amira tidak. Amira kan tidak ada di dalam posisi. Berarti nggak ada yang nangis. Siapa yang nangis? Iya, yang seneng nangis. Itu Ali. Iya, masa Alia ya namanya Alia. Ali. Observasi di depan. Ini ada Ali, dia sama gurunya. Tadi gurunya sempat melihat sesuatu peristiwa, kemudian didatangilah si Ali ini. Hai Ali, gimana kabarmu hari ini? Kabarku baik Bu. Ya, kamu apa saja yang sudah kamu lakukan hari ini, Ali? Hari ini tadi aku belajar, terus bermain, terus aku jajan Bu. Kemudian apa ada sebuah peristiwa yang kamu tadi terlibat di dalamnya? Apa ya Bu? Cuma bermain aja sih Bu. Ada nggak kamu merasa berbuat salah dengan teman? Kayaknya enggak deh Bu. Tapi tadi Bu, aku tuh kan dapat nilai 90. Nah terus aku senang, itu aja Bu. Terus ketika kamu senang apa yang kamu lakukan? Aku cari tahu nilai teman-teman yang lain. Nah terus aku lihat, tanya sama Amira. Ternyata nilainya Amira 60 Bu. Aku kan 90. Terus setelah itu tadi Bu Lina lihat Bu Amira menangis. Kenapa ya? Kamu tahu nggak sebabnya? Mungkin karena aku tadi tuh ini ya Bu ya. Aku tuh tadi bilang sih sama Amira, aku tuh nilainya 90, kamu tuh cuma 60 doang. Mungkin kamu kurang belajar lebih keras lagi, gitu Bu. Tapi aku sambil bercanda kok Bu. Kira-kira menurut kamu kenapa ya Amira menangis? Mungkin karena itu kali ya Bu ya. Mungkin karena aku lagi kali ya Bu. Ya, bisa jadi ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, biasa kamu terlihat bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi bisa jadi ada sesuatu yang membuat orang lain sedih atau merugikan orang lain. Nah, kalau kamu jadi Amira, kemudian diejek sama Ali, kira-kira perasaan kamu bagaimana? Sedih juga sih Bu. Berarti aku salah ya Bu ya? Sudah tahu merasa bersalah? Sudah Bu. Oke, nah, kamu masih ingat nggak apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sepertinya aku tidak menghargai ya Bu ya atas hasil kerjanya Amira. Jadi kan di keyakinan kelas yang sudah kelas
kelas kita buat, yaitu setiap anggota kelas harus belajar, merasa senang, saling menghargai, kemudian perlu merasa aman. Nah, bisa jadi ketika kamu membanggakan diri dengan nilaimu, kemudian Amira merasa sedih, apalagi ditambah diejek, gitu kan, dia akhirnya merasa jadi menangis karena hasil yang dia dapatkan ternyata tidak dihargai. Nah, bagaimana? Benar begitu? Iya Bu, aku salah. Terus sekarang solusi apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Mungkin aku nanti akan minta maaf Bu sama Amira dan mengajak teman sekelas untuk mengulas kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, terutama dalam tindakan-tindakan yang mencerminkan keyakinan kelas. Seperti yang aku lakukan, kalau aku tidak menghargai berarti aku harus minta maaf ya Bu ya. Betul sekali Ami. Terima kasih ya atas sikapnya. Dan semoga jadi anak baik selamanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina, Bu Siska telah begitu main dramanya, masuk sekali ya Bapak Ibu. Jadi nampak terlihat guru nampak tenang, padahal siswanya sedemikian rupa. Sebetulnya memancing emosi kan seperti itu ya. Wah, pengen tak supit, pengen tak apa-apa ya. Tetapi gurunya tenang, kemudian memakai tahapan-tahapan tadi. Coba oleh observer Bu Riana. Di sini guru membuka percakapan dengan ramah. Guru menanyakan siswa dulu dengan ramah, menggali cerita dari sudut pandang siswa. Jadi guru tidak langsung membahas tentang Amira yang menangis, tapi menanyakan dulu apa kegiatannya yang seharian tadi dan menggiring agar Ali bisa bercerita soal Amira, menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut. Kemudian guru setelah sampai ke Amira, kemudian guru mulai menggali atau tanya kenapa kok Amira tadi menangis seperti itu. Menggunakan tahapan pertama dari segitiga resolusi menstabilkan identitas. Ya, kemudian menstabilkan identitasnya Amira dan Ali sama-sama pelajar. Menggunakan tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah Ali menyadari tindakannya, kemudian dan merasa bersalah sehingga guru kemudian melakukan tindakan memvalidasi tindakan tersebut. Kalau itu tindakan yang salah jangan diulangi lagi. Tahapan yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Kemudian guru mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama yang lainnya. Menawarkan restitusi pada murid. Kemudian menawarkan solusinya. Apa yang bisa dilakukan Ali selanjutnya setelah melakukan kesalahan tersebut. Menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh siswa. Jadi siswa tahu dulu apa yang akan dilakukan, kemudian guru baru menyetujui hal tersebut. Terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya silakan. Sebagai bisa untuk mengganti. Ini kasusnya lebih mudah. Kan kasus B, kasus selanjutnya bisa. Jadi gurunya yang B juga. Tadi candi 3. Oh ini gurunya? Yes, selamat siang. Hari ini saya dan Pak Yogi akan mendramakan kasus segitiga restitusi yang B.
Selamat pagi Mas Yogi, hari ini sehat? Selamat pagi Pak Wisnu. Sehat ya. Ini kemarin kok Pak Wisnu sering dengar dari Bapak Ibu guru yang ngajar di kelas 5 kok Mas Yogi sering sekali izin ke toilet, kenapa ya? Tidak apa-apa Pak Wisnu. Kok kemarin juga Pak Wisnu itu dengar-dengar, kok kemarin juga teman-temannya Pak Wisnu juga tanya-tanya kok katanya sering sekali izinnya kok sembelih apa jarang makan sayur. Ya sebetulnya di rumah yang makan Pak, tapi nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak. Loh, itu kan yang buat bagus kesehatan kan harus makan sayur yang banyak. Lalu kemarin apa teman-teman itu sering dibohongi kok katanya setiap itu kok sambil teman-temannya diketawain, apa ndak malu kak sering seperti itu di apa diketawain teman-teman itu? Ya malu Pak. Iya kan, daripada kamu ditertawakan sering izin ke toilet karena sembelih itu diperbanyak makan sayurnya. Kemarin kok mau diantar sama Pak Kas ke puskesmas kok tidak mau, kenapa? Malu Pak. Loh, kan itu buat kebaikan Mas Yogi juga. Tidak Pak, malu saya. Kenapa malu, kan itu sudah Pak Kas sudah baik hati mau mengantarkan Mas Yogi ke situ kan, juga itu tujuannya juga supaya Mas Yogi tidak sering-sering izin ke toilet seperti itu. Tidak Pak, terima kasih. Tuh, ya sebaiknya niat dari orang yang baik itu harus disikapi juga dengan baik. Pak Kas sudah baik, kenapa kok tidak mau? Malu Pak ketemu sama dokternya. Ya nggak boleh malu. Sakit Pak. Ya itu kan di sana kalau sambil itu paling diberi obat yang melantar BAB-nya. Nah, untuk Mas Yogi kalau ditawari seperti itu untuk dari Bapak Ibu guru itu pasti demi kebaikannya Mas Yogi. Mas Yogi lebih baik untuk berpikir positif, tidak mungkin Bapak Ibu guru itu menjerumuskan ke hal-hal yang buruk. Ya, jadilah murid yang baik seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru di sini juga kan melayani bukan berarti kan ini juga Bapak di sekolahnya Mas Yogi kan Bapak Ibu guru mau membantu untuk kesehatannya Mas Yogi. Jadi besok lagi kalau ada Bapak Ibu guru yang menawari untuk Mas Yogi periksa ya harus mau seperti itu ya. Ya Pak. Iya. Menurutnya Mas Yogi bagaimana itu? Bapak Ibu guru itu sudah baik apa belum? Sudah Pak, sudah baik. Baik ya. Bagaimana kalau supaya tidak sembelih lagi gimana? Ya nanti coba untuk makan makanan yang mengandung serat banyak Pak. Iya. Janji ya sama Asmi, tidak saya sembelih lagi ya. Iya. Ayo, dari keyakinan kelas kemarin sudah ditaati belum? Dari keempat kemarin apa saja? Sudah berpikir positif, menjadi diri terbaik, lalu percaya dan menghormati orang lain, dan senantiasa membantu. Sudah dilakukan belum kira-kira? Ya mungkin masih baru beberapa. Nanti untuk selebihnya bisa dilakukan dengan baik ya. Itu ya Bu. Kemudian dari tanggapan segitiga restitusi tadi begitu sabarnya Pak Wisnu, Pak Guru, dari murid seorang Mas Yogi. Nah ini tadi menggali mengapa kok ke belakang terus, apa alasannya? Tentunya kan punya alasan betul ya. Kemudian coba dari observer berikutnya. Ya, dari kejadian seorang siswa yang sering ke toilet, observasinya adalah pembukaan percakapan dengan siswa dengan muridnya sangat baik dan sangat memperhatikan anak didiknya dengan Mas Yogi, dengan kata biasanya kalau anak langsung dipanggil nama tetapi langsung Mas Yogi, jadi nadanya lebih menyayangi anaknya atau peserta didiknya. Kemudian Bapak Wisnunya yang kedua adalah menggali cerita dari sudut pandang murid yang dari awal mengapa, penyebabnya kenapa dicari, sehingga peserta atau anak didiknya itu
siswa tersebut atau Mas Yogi tadi menggali alasan murid dengan melakukan tindakan dengan jawaban yang sebenarnya, tidak menutupi kenapa dia sering ketawa. Jadi karena banyak sudah ceritanya bahwa sering ke belakang ya atau cemberut. Kemudian dalam penggunaan tahap pertama dari segitiga retinitis atau menghasilkan stabilitas identitas itu sangat baik. Dari kegiatan tadi atau percakapan tadi sangat alurnya sangat baik dan teratur dengan apa yang ditanyakan dulu. Pengolahan bahasanya pun juga cukup baik. Kemudian menggunakan tahap kedua dari segitiga retinitis atau validasi tindakan yang salah itu juga menggunakan tahapan yang kedua. Jadi ditanya dulu, kemudian ditawarkan mau dibawa ke puskesmas. Jadi ada tindakan-tindakan yang memang perhatiannya ke siswa untuk siswa itu melakukan yang lebih baik untuk mengonsumsi makanan yang lebih baik sehingga tidak sering ke toilet atau kurang makanan yang berserat. Kemudian menggunakan tahapan ketiga dari segitiga retinitis atau menanyakan keyakinan bahwa keyakinan siswa tadi untuk berubah menjadi lebih baik lagi untuk menjaga pola makan yang sehat dan perhatian Bapak Ibu guru pun juga luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah menawarkan aktivitas pada murid, yaitu tadi untuk mengonsumsi pola makanan yang sehat terutama yang berserat. Kemudian yang terakhir adalah menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh si murid, yaitu dengan tindakan-tindakan yang baik dan menurut pada Bapak Ibu guru yang sudah menyarankan, yang sudah mengasihi dan memperhatikan siswa tersebut. Demikian dari observasi pada poin yang kedua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya ya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi kita gali dulu, jangan langsung dimarah. Ya, jadi anak itu berbuat demikian, membuat pelanggaran itu tentunya ada latar belakangnya, ada alasannya seperti itu. Kemudian ditanya dengan tenang, guru menanyakan mengapa, apa alasan seperti misalnya terlambat dan sebagainya, mengapa berbuat demikian. Nah, ditawarkan lagi kepada anak. Jadi terus ditanya anaknya itu menurut kamu apa, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar seperti itu. Kemudian bagaimana menurutmu tindak lanjutnya, kamu akan bagaimana. Nah, ini muncul dari diri sendiri, dari diri peserta didik. Kalau sudah seperti ini, maka anak ini akan kembali ingat, oh iya memang seperti ini. Jadi tidak terpaksa atau tidak dipaksa. Maka nih Bapak Ibu sudah semua nih Bapak Ibu. Ya, nanti untuk dipraktekkan di kelas beberapa anak yang mungkin ada pelanggaran-pelanggaran tertentu, ya tentunya bukan pelanggaran, namanya juga anak-anak. Jadi karena belum mengerti seperti itu. Saya kira cukup untuk pertemuan kelompok belajar kita Komdel Candi 3. Semoga bermanfaat untuk diri kita masing-masing, untuk siswa dan orang tua masyarakat pada umumnya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasi yang cukup kolaboratif dari Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri.